Karena mohon maaf Bu, ketika dibacakan doa, bacakan sholawat dan segala macam, makanan-makanan itu juga bisa merekam Bu. Bisa merekam itu. Makanya biasanya mungkin Ustaz Rizky sering ya didatangi orang anaknya panas, Pak minta air tawar, pernah loh. Ya potongannya bukan pernah tapi sering. Nah apa bisa airnya itu menangkap doa? Bisa. Nah sekarang itu udah gak asing lagi. Buktinya apa? Ini loh benda model kayak gini loh. Ada orang nongkrong di WC itu dipasang kayak gini bisa direkam itu. Ya kan Bu? Kita ngomong bisa direkam. Nah termasuk berkat itu juga bisa merekam itu semua. Nah itu akan membawa keberkahan, makanya disebut. Jadi tolong dijawab Bu ya. Masih hidup. Dari tadi saya lihat kok tunduknya ini tunduk tidur atau tunduk busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sudah dijawab, semangat. Yang punya hutang kan cepat bayar hutang. Amin. Yang punya kreditan mungkin cepat bayar kreditan. Amin. Yang jogo-jogo segera ketemu jodohnya. Amin. Yang rondo-rondo ketemu duduk. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu, para hadirin, para santri, wabil khusus para kiai, para ulama, para guru. Di sini ada Ustadz Haji Rizky. Sebenarnya beliau ini lebih alim dari saya. Ini Ustadz pengasuh TPK, TKK Masjid di Mejaru. Maaf saya lupa namanya masih. Sadasang. Ada Pak Yai Rifai, Ketua Tanfidiyah NU Kecamatan Parenggian. Saya lihat lagi ada tokoh Pak Haji Matnuh. Mana Pak Haji Matnuh tadi? Dia ini diantara tokoh perintis Al-Fajar yang masih hidup. Ya, karena para perintis Al-Fajar ini yang paling muda saya, yang sudah sepuh-sepuh, sudah banyak yang meninggalkan kita. Salah satunya yang masih ada Pak Haji Matnuh. Ini termasuk perintis Al-Fajar dulu. Mungkin perangkat desa, ada manajer SSP ini kawan saya. Atau Bapak Ibu semuanya, sebagian ada yang saya kenal, sebagian saya tidak kenal. Tapi insya Allah kita sama-sama tahu, alhamdulillah pada malam ini kita hadir di majelis ini. Tapi mohon maaf, saya duduk di sini bukan niat untuk ceramah atau tausiah atau memberikan pengajian, tidak. Saya hanya melengkapi acara yang dilaksanakan oleh panitia di musola ini. Ya kita ngobrol aja. Yang penting Bapak Ibu sebelumnya niat yang ikhlas dalam rangka hormat akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan majelis ini dicatat oleh Allah sebagai majelis zikir. Sehingga nanti sepulangnya dari majelis ini kita semuanya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mohon maaf, ini tolong dikoreksi Ustaz kalau saya salah. Rasulullah bersabda, inna lillahi malaikatun yatufuna fituruqi yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu fatanatu halummu ila hajatikum. Al-Hadis dan seterusnya. Allah itu punya malaikat-malaikat spesial khusus untuk keliling-keliling mencari perkumpulan orang-orang di situ yang orang-orang itu berzikir kepada Allah. Ini semuanya yang hadir ingat pada Allah, Pak, ingat sama duit atau ingat utang. Kalau kita berkumpul di situ banyak berzikir kepada Allah, maka malaikat itu saling memanggil dengan sesama mereka. Alummu ila kajian, kita kumpul, lalu mereka turun membuat pagar betis. Jadi insya Allah malam ini yang hadir bukan hanya 1.000, 2.000, kalau 5.000 lebih. Orangnya aja kita lihat mungkin ada 1.500. Kamu tidak percaya sampai hitung, termasuk kotaknya, akuannya, sandalnya, sepeda motornya dan macam-macam.
belum lagi malaikat yang menjaga. Lalu dalam hadis itu ada dialog. Allah tanya apa yang mereka lakukan dijawab, apa yang mereka minta dijawab, apa yang mereka minta pelindungan dijawab. Di akhir hadis itu Allah berkata, saksikan olehmu para malaikat, semua yang ada itu akan aku ampuni dosanya. Rupanya ada malaikat yang protes. Kok ada ya malaikat bisa protes? Ya Allah, di situ ada satu orang namanya, kalau tidak salah dalam hadis disebut Al-Qatta'un, orang yang banyak dosa. Padahal ke situ bukan mau ikut majelis, bukan. Itu hanya lagi lewat itu kok ada rame-rame, ada apa ya? Kok kelihatannya bagi-bagi kotak, saya tak mampir, barangkali saya dapat bagian. Bukan niat untuk majelis. Apa kata Allah? Termasuk orang itu aku ampuni dosanya. Karena tidak seorang pun yang hadir di situ akan mendapatkan, tidak akan dikecewakan oleh majelis itu. Jadi kalau sudah lurus niatnya seperti itu, kalau ibu-ibu ngantuk monggo silahkan tidur. Bapak-bapak misalnya, karena apa? Ceramah ini sudah tidak begitu penting. Apalagi yang ceramah saya. Dan saya yakin nanti pulang sampai rumah besok kan ditanya, tidak ingat juga. Sampai menghadiri pengajian berapa puluh kali? Nggak kehitungan. Ini Pak Haji Darmawi mungkin ratusan kali. Bisa nggak diserap semua apa yang disampaikan oleh penceramah? Nah, kalau sudah kita niatnya seperti itu ya sudah. Itu kita mengambil berkahnya majelis yang ada. Jadi kita ngobrol aja. Mudah-mudahan obrolan ini ada manfaatnya. Ini kan pengajian kecil di musola yang kecil, yang datang orang-orang kecil, biayanya juga kecil. Iya kan Pak? Kan kemarin Mas Jambil juga ngomong pengajian kecil-kecilan gitu. Yang diundang pun juga kiai kecil. Mohon maaf Bapak, saya ini kalau dipanggil kiai itu kadang-kadang aku Pak Darmawi agak merasa risih gitu, kurang apa namanya. Karena saya ini kiai tapi kiai gagal produk Ustaz. Ada bakat jadi kiai tapi tidak jadi. Itu kenapa ya? Manusia semua punya sejarah hidup masing-masing. Jadi kalau dari disiplin pengalaman mungkin di antara para ustadz kiai saya yang paling pengalaman. Kenapa? Karena saya yang paling tua. Tapi dari disiplin ilmu mungkin Pak Yeri Fai, Yai Ustaz Haji Rizki ini lebih alim dari saya. Karena orang itu kan ada kelompok-kelompok kelasnya Pak. Ada orang tuh pinter ngomong. Ini luar biasa. Orangnya pinter ngomong. Itu kayak guru-guru kita yang sudah luar biasa. Ada orang yang pinter nggak pinter ngomong. Ini kedudukan ceramah nggak berani. Disuruh ceramah nggak bisa. Orangnya pinter tapi karena nggak pinter ngomong. Saya pernah ketemu seorang kiai, orangnya alim, saya tanya itu pikiran saya, kalau suatu saat bisa kita undang, kiai biasa nggak undangan ceramah. Aku raiso ngomong. Saya nggak bisa. Saya kalau nggak baca kitab nggak bisa, karena saya nggak bisa pidato, nggak bisa ceramah. Nah, itu. Ada yang orang itu pinter nggak pinter ngomong. Ada juga orang itu yang nggak pinter tapi pinter ngomong. Nah, ada lagi yang nggak begitu pinter tapi agak pinter ngomong. Nah, itu mungkin termasuk kelompoknya saya ini. Ada juga yang nggak pinter ngomong. Sudah nggak pinter ngomong. Disuruh berangkat ke pasar di Lombok, pulang bawa singkong. Nah itu. Yang kedua memang nggak pantas sebenarnya Ustaz saya dipanggil. Memang nggak pantas jadi kiai. Mohon maaf saya cerita kemarin ini cerita ngobrol aja, mungkin nanti bisa dimaknai masing-masing. Saya pernah diundang muludan itu. Saya itu bawa teman. Pas datang di majelis itu hujan lebat. Yang dipayung itu kawan saya dibiarkan apa namanya? Hujanan. Jadi masuk masjid itu basah kuyup. Jadi saya sadar diri, memang nggak pantas jadi kiai. Ada juga datang ke muludan seperti ini.
bawa teman pakai kopiah, pakai serban gitu. Mulai dari berangkat sampai ke tempat tujuan dipandu oleh yang jemput itu dia, bukan saya. Sampai di sana yang diciumi tangannya itu dia, bukan saya. Begitu selesai acara baru panitia ngomong, mohon maaf Pak, tak kira bukan sampean. Enggak, berarti memang nggak cocok, nggak pantas jadi apa namanya. Yang terakhir, ada tamu kiai, rombongannya banyak, ya namanya saya sebagai penerima tamu ya pengenlah menghormati kedatangan kiai. Habis salaman saya mau didorong-dorong suruh minggir supaya kiainya lewat, padahal tuan rumahnya saya. Masya Allah, memang gak paham sih. Jadi itu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kita jangan merasa kecil hati dengan pengajian yang sifatnya kecil. Kan Allah itu melihat bukan besar kecilnya potongan, tapi yang dilihat adalah hatinya. Sampai pernah lihat enggak Pak? Kalau saya alhamdulillah beberapa kali sering ada pengajian, mungkin sekitar berapa tahun yang lalu ya, saya sempat ikut datang di pengajiannya Pak Almarhum Bapak Kiai Haji Khairul, mana itu Almarhamah ya, Pondok Pesantren Almarhamah. Beliau waktu itu saya sempat diajak kawan ikut ngaji di majelisnya beliau. Dia itu ngomong menyinggung masalah pengajian akbar. Kan kita kan biasanya ada pengajian akbar. Nah kali ini pengajian apa namanya? Pengajian asghar. Apa kata beliau? Apa pengajian? Ada bedanya pengajian akbar, pengajian kecil katanya. Biasanya disebut pengajian akbar itu yang akbar amplopnya katanya. Itu. Jadi tidak usah kita merasa kecil hati. Seperti yang saya bilang tadi, pernah mendatangi pengajian itu yang hadir itu mungkin di atas 5.000. Saking apa namanya, banyaknya yang datang. Jadi yang hadir itu hampir 5.000. Saya tahu 5.000 kenapa? Panitianya itu kawan ngomong, waduh luar biasa Mas, saya bilang pengajiannya yang hadir banyak. Nggih Pak, panitia aja menyiapkan nasi kotak itu 5.000 habis, belum yang disumbang oleh orang-orang. Ini nasi kotaknya berapa ribu tadi dibikin? 5.000 butir berasnya. Yang datang 5.000, lebih 5.000. Ya kayak gini. Kira-kira ini mohon maaf, ini kan yang kecil-kecil ini kan santri Al-Fajar ini. Santri Al-Fajar hari-hari sudah diomongin. Itu Peman Dumil masih tidak bisa. Minus santri Al-Fajar katakanlah termasuk yang ada ini loh. Masuk ke musola ini kira-kira muat enggak? Enggak muat ya? Saya yakin enggak muat. Tapi ketika muludan datang sekian banyak, kira-kira imam sholat di sini siapa ya? Yang imami di mana? Oh Pak Haji Mati. Oh alhamdulillah. Yang jamaahnya, yang biasa jamaah di sini siapa? Pak siapa? Pak Roni, Pak Jamil, Pak Jamil. Kalau sampean, dulu kan? Jarang. Oh jarang. Padahal rumahnya di situ ya. Tapi pernah ikut ya? Pernah. Kira-kira kalau jamaah subuh berapa orang? Pol kali ya. Ada kira-kira 450. Di saat pengajian sekian banyak saja masuk musola tidak akan muat. Tapi lihat besok waktu subuh ada berapa ratus yang datang. Nah, terus manfaatnya apa? Yang 5.000 tadi datang itu masjidnya paling banter kalau subuh 10 orang. Tapi habis pengajian malam besok malah jamaknya berkurang, tinggal 5. Karena yang 10 kecapean jadi panitia tidak sholat subuh.
Tapi apakah itu tidak ada manfaatnya? Mohon maaf Bapak Ibu, bukan berarti tidak ada gunanya. Ini pentingnya Pak, mungkin karena di sini tidak ada tema kan, meladani akhlak Rasulullah kehidupan sehari-hari. Saya beberapa waktu yang lalu mendengar, ini mohon maaf Ustadz, saya ini yaitu namanya Kiai Gagal Produk ya. Saya tidak begitu pintar baca kitab. Kitab andalan saya itu hanya 3. Satu namanya kitab masyarakat, yang kedua itu kitab realitas, yang ketiga itu kitab Kerumu'iyah. Paham semua? Pernah dengar kitab Kerumu'iyah? Kalau Pak Yari Pai paham. Ya nanti saya akan carilah ke perpustakaan di mana cari kitab namanya kitab Kerumu'iyah. Di antara isi kitab masyarakat, kitab realitas itu ini. Kira-kira kalau ada orang datang bawa, kalau Pak Renggen bukan bawa ember atau bawa lembaran minta sumbangan untuk muludan, dengan datang bagi-bagi beras gratis, kira-kira sampai lebih semangat mana? Ketika kita dimintai untuk kebaikan dengan ketika kita diberi, itu kita lebih semangat mana menyambutnya? Itulah masyarakat, ya kan? Termasuk realitas kayak gini, yang sering saya tanya gini, mohon maaf yang bapak-bapak, yang anak-anak diam, yang anak-anak jangan ikut campur, ya, yang anak-anak jangan ikut. Ini yang bapak-bapak nih, sampai termasuk sekelas Pak Darmawi yang mungkin kelihatan paling sepuh. Kira-kira yang di depan yang pengen nikah lagi ada enggak? Ada enggak Pak? Ibu-ibu yang sudah punya anak 2-3, keluarga 4-5, mungkin 20 tahun, ada kepikiran enggak Bu, pengen ganti suami? Ini bagian dari kepada kitab realitas. Saya yakin Ustadz Rizky sini kalau namanya pikiran sewaktu-waktu muncul pengen nikah lagi. Ya kan Ustadz? Kalau bilang tidak itu nggak jujur. Nggak jujur. Jangankan sekelas Ustadz Rizky yang masih muda, Pak Darmawi yang sudah tuh masih pengen Ayo, siapa yang berani angkat tangan nggak kepingin? Ayo. Kalau yang bilang tidak kepingin itu laki-laki tidak normal, jamin. Tapi apa salahnya orang kepingin? Oh, namanya orang punya nafsu kepingin. Nah, apa salahnya? Apakah dosa orang punya kepingin? Tidak ada. Yang penting jangan niat. Kan itu aja. Hampir semua kepingin. Saya tidak percaya kalau ibu-ibu tidak pernah terlintas pikirannya karena sebel melihat suaminya ingin ganti suami. Ayo bilang tidak Bu, yang jujur. Tapi tidak masalah, kan itu hanya sebatas kepingin. Yang penting tidak niat. Itu godaan. Itu. Nah, kalau yang Kerumu'iyah ini, yang Kerumu'iyah, beberapa waktu lalu saya pas buka-buka handphone, saya membuka ceramah, terutama yang menyampaikan Gus Dur. Makanya saya bilang tadi, jangan dianggap tidak ada manfaatnya sebuah masjid pengajian puluhan ribuan yang datang, tapi ternyata yang jamaah ya itu aja. 1 tahun paling tambah 1-2, berarti sia-sia. Mengundang kiai dari mana-mana, ada yang pakai tarif. Saya mau datang, asal 100 juta, pakai manajemen Ustaz. Jadi kalau sampai diundang jangan langsung ke sana. Manajemen sekarang bilang, biar manajemen sampai yang bilang berapa tarifnya Ustadz Rizky. Kalau dulu 3 juta lah, tapi kalau sekarang sudah tarifnya naik jadi 15 juta. Ya kan Pak?
inilah Bapak, Masya Allah, karena saya pernah mengkritisi ya, mohon maaf ini mohon maaf, kan boleh-boleh saja atau mengkritisi, tapi istilahnya kan kita tidak apa namanya, tidak langsung, itu kan hanya pikiran kita. Kan dulu pernah ada hadir di masjid apa namanya itu, Al-Hadi, komunitas apa namanya itu, komunitas ini wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran. Katanya ketika hadir di mana? Di Al-Hadi itu rekor di seluruh Indonesia. Jadi rekor ketika keliling seluruh Indonesia dapatnya dana itu yang paling besar ketika datang Paringgian. Memang orang Paringgian luar biasa. Dermawan. Orang mabuk aja minta duit dikasih. Itu rekor. Satu Al-Quran berapa? 100.000. Malam itu katanya habis dapat 250 juta. Nah saya ini mohon maaf kan ya, itu tidak salah, tidak jelek, tapi kan hanya ini pikiran saya sendiri. Ini kebetulan ketemu Ustaz Rizky, guru ngaji ini saya ngomong dapat 250 juta. Tapi saya lihat kok di Paringgian tidak ada Al-Qurannya yang bukan yang dibaca, yang itu kan dapat duit kemudian dicetakkan apa namanya Al-Quran lalu dibagikan ke daerah-daerah. Nah ini semangatnya luar biasa, orang ada yang ngambil 10, 15, sampai 250 juta. Habis itu pergi. Ceritanya kita tidak tahu, kemana orangnya tidak tahu. Tapi karena orangnya lillahi ta'ala ikhlas ya sudah, namanya niatnya, urusan selanjutnya terserah. Hanya dalam pikiran saya mohon maaf ini, mohon maaf kayak Ustadz Hasan ya, Ustadz Hasan ini kan kepala guru ngaji TK. Kira-kira sampai ngajar ngaji di Bejaru itu 1 bulan digaji ada 10 juta? Ada? Itu manajer SSP itu. Kadang ada guru ngaji, guru TK Al-Quran itu loh Pak, guru TK yang ngajari ngaji itu digaji 500.000 sebulan, itu sudah apa namanya? Sudah sangat besar. Ini dalam waktu semalam mengeluarkan sekian banyak sampai 250 juta. Lah yang ngajari ngaji Ali Batak tiap hari sampai mulai pagi, sore, malam sampai bisa sampai baca, digaji berapa oleh masyarakat? Pernah ada yang datang ke guru ngaji saking syukurnya, anak saya tidak bisa baca Quran, sekarang bisa baca Quran, kasih hadiah ini kebun 5 hektar untuk sambil Ustaz. Ada enggak? Jangankan kebun 5 hektar, berondolan 5 karung aja. Kadang-kadang gaji pun juga gitu, alah guru ngaji aja dikasih 1 juta sebulan sudah kebanyakan. Padahal seperti apa susah payahnya mereka mengajari anak-anak kita. Nah, itu termasuk kita ngundang penceramah. Untungnya diundang kiai kecil, nggak disami nggak apa-apa. Ada kiai datang tuh diundang berapa tarifnya? 40 juta, 50 juta. Padahal ceramah 1 juta. 1 jam. Padahal kalau dibejarin ada orang meninggal, siapa yang itu? Kita baca Ustaz Rizky, ada orang panas anaknya datang, Ustaz minta tolong minta air. Ustaz ini yang pusing, ada anak yang buntat, bingung kemana larinya? Ke polisi. Ustaz tolong Pak, minta air tawar, minta air penerang, ada telur penerang, ada macam-macam. Ke yang punya anak sampean yang disuruh pusing gurunya. Sekarang saya tanya, sampean bayar berapa? Nah itu, sama dengan tadi, ribuan yang datang, tapi ternyata jamaahnya tidak tambah. Apakah tidak ada manfaatnya? Tidak. Kata Gus Dur ini pas yang lihat itu. Kata beliau gini, Indonesia ini bisa menjadi negara yang begitu utuh, begitu kuat bukan karena agamanya, bukan karena partainya, tapi karena budayanya.
Jadi kan tidak ada gunanya Pak. Jadi kalau sudah kita bicara masalah kita bersamaan, persatuan, keutuhan yang 50 juta, 60 juta dan segala macam, tidak ada artinya dibanding dengan kebersamaan dan keutuhan yang kita miliki. Jadi itu diantara manfaatnya kita punya budaya seperti itu. Ya. Jadi bukan tidak ada gunanya dibayar 50 juta tidak apa-apa, 100 juta tidak apa-apa. Itu kalau kita nilai ya hanya 100 juta dibanding dengan seandainya negara kita ini berpecah belah. Nah kayak tadi, yang malam datang 5.000 ternyata sukunya 10. Kalau seandainya terjadi chaos tidak rukun, misalnya terjadi perang kayak di negaranya perang, jangan-jangan kok jamaah 10 orang pun masjidnya pun sudah diruntuhkan. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Saya kan pernah lihat enggak Pak? Ada dalam satu forum pertemuan itu di Gelora atau apa itu, kalau pakai baju merah tuh merah semua. Pernah lihat Pak? Di mana? Di mana Bu? Paling di TV atau di nggak ikut dari. Kalau sudah kuning semua, yang hitam, yang putih itu beberapa. Kalau sudah putih semua. Kalau hijau semua. Nah kenapa kalau merah semua, yang hijau, yang kuning kemana? Karena itu satu. Bahkan ada yang KTP-nya itu sama Islamnya, namanya sama-sama Islam, tapi salaman aja tidak mau. Ada tuh? Diajak salaman tidak mau. Kenapa? Najis. Kita duduk di lantainya, pulang dipel. Ada enggak itu? Itu sekarang banyak yang tobat itu, yang Islam Jamaah Darul Hadis LDII. Saya juga banyak punya kawan orang-orang LDII. Nah, urusan itu Pak Haji itu pengalaman betul. Karena kumpulannya orang macam-macam beliau itu. Padahal sesama Muslim. Ya, kayak di Syria, kayak di mana tuh negara-negara katanya semuanya Islam, mayoritas Muslim, tapi kenapa mereka seperti itu? Tapi di Indonesia, karena dengan budaya semacam ini mohon maaf, saya yakin ini baru-baru tadi kan apa namanya? Pilihan kepala desa, ya, tanggal 23 ya. Kalau lihat potongannya tidak semuanya sama pilihannya. Calonnya berapa kemarin? 3. Saya yakin yang duduk di sini penduduk Bejaro tidak semuanya pilihannya sama. Ya toh? Cuma enggak usah angkat tangan lah, saya ini enggak usah. Saya yakin pasti ada yang beda pilihan. Tapi kenapa sekarang kita duduk rukun seperti ini? Inilah budaya dimiliki orang Indonesia, kata Rasulullah, membuat negara kita tetap menjadi negara yang utuh. Dan yang mempelopori ini adalah Nahdlatul Ulama. Nah, itu kita dibina oleh Pak Yeri Pak, itu ketua kita di Kecamatan Paringgian, itu ketua NU-nya. Nah, jadi bukan tidak ada gunanya Pak, keutuhannya kita. Mungkin nanti ketika pilihan presiden kita juga masing-masing. Mungkin partainya pun kalau pulang juga masing-masing. Tapi ketika kita seperti ini duduk bareng sama utuh. Nah, jadi kata Gus Dur, karena apa? Keutuhan karena budayanya kita yang ini yang sangat luar biasa. Betul. Jadi kalau sudah kita mikir ke situ kan tidak ada nilainya yang 40, 100 juta itu. Apa artinya 100 juta dibanding dengan sebuah keberkahan keutuhan di antara kita? Gambarannya gini aja loh Bu, mohon maaf ini gambarannya. Ibu pernah ulang tahun enggak? Ada enggak yang pernah ulang tahun? Bapak-bapak ada ulang tahun atau ulang tahun pernikahan, enggak pernah? Tapi kalau ibu menerima hadiah pernah enggak? Punya anak kecil lalu tetangganya datang bawa hadiah, pernah Bu ya? Nah saya tanya Bu, ini ibu aja yang saya tanya, kalau bapak-bapaknya biar tidur lah Bapak. Misalnya ibu-ibu ada acara datang mantenan apa, dapat kado hadiah. Biasanya kalau dapat kado, dapat hadiah kayak gitu tuh dibuang apa dibuka satu-satu? Dibuka Bu ya? Biasanya hanya dibuka gitu aja, apakah dibaca tulisannya?
Kalau tradisinya orang Jawa, orang Trans biasanya malah ada bukunya Bu, itu ada bukunya ditulis, oh ini dari Pak Anu sekian, dari Pak Anu sekian. Dengan pikiran nanti kalau ada acara, ya saya akan balas sekian kan, bisa akan seperti kita. Nah, begitu sampai dapat hadiah misalnya Bu, misalnya pas buka ada 2 kotak. Yang satu itu apa namanya? Isinya kalung emas 10 gram. Terus buka lagi, isinya cincin plastik harganya 1.500. Yang sampean pakai yang mana? Bu, Ibu Bini masih hidup kan? Sampai dikasih hadiah isinya emas 10 gram, yang satunya cincin plastik harganya 1.000. Yang sampean pakai yang mana? Yang emas. Itu normal. Itu. Tapi begitu melihat tulisannya siapa yang ngirim, ternyata yang ngirim emas 10 gram itu orang yang paling dia benci, musuh bebuyutan. Yang ngirim cincin plastik yang hanya 1.500 orang yang paling dia cintai. Mana yang dipakai Bu? Yang mana Bu? Begitu kan Mas, alhamdulillah senang, tapi begitu siapa yang ngirim, mungkin dibanting itu Mas itu. Direken aku nggak bisa beli tapi. Yang dipakai justru yang 1.000. Kenapa? Datang dari mana? Dari orang yang dia cintai. Nah, ini kalau kita kembangkan karena kita cinta kepada Rasulullah, apapun yang datang dari Rasulullah akan kita ambil, apapun bentuknya, karena sudah cinta. Jadi itu karena keutuhan kita saling mencintai seperti itu, maka bukan tidak ada manfaatnya. Jadi makanya kita jangan berkecil hati. Termasuk karena yang dilihat Allah, saya bilang tadi kan karena hatinya. Itu ada cerita gini Bu, ya boleh jadi kayak kita nih. Siapa di antara kita yang hadir ini yang kira-kira pahalanya paling banyak? Siapa? Ada yang tahu? Siapa Bu kira-kira? Tidak ada yang tahu. Boleh jadi yang duduk di atas ini yang ngomong ngalor ngidul kayak gini tidak dapat apa-apa. Mungkin banser yang duduk di sana itu malah banyak pahala. Boleh jadi yang kita rukuk sujud tiap hari malah diguyur sama malaikat. Tapi justru orang yang hanya berdiri menjaga kegiatan pengajian itu yang karena Allah melihat hatinya. Ada cerita gini Pak. Ya. Ini juga dari kitab Kerumu'iyah. Karena saya tidak baca kitabnya, hanya saya mendengar dari ceritanya Kiai yang membaca kitab itu, namanya kitab Kerumu'iyah. Ya, supaya sampai jelas lah. Kerumu'iyah ini loh. Kalau orang Indonesia namanya apa? Mendengar. Orang Jawa bilang itu krumu. Nah, kitab Kerumu'iyah itu kitab yang dari pendengaran. Nah, saya dengar itu dari ceritanya Kiai Imam Hambali namanya. Itu yang biasa ceramah sama Topan itu. Dia seorang ulama terkenal di Jawa Timur. Dia itu cerita dulu katanya ada orang desa, orang udik. Kayak kita ini kan orang udik ya. Ya, kalau yang di samping sana orang Ilir. Nah, orang udik ini datang ke makam Rasulullah. Sampai kan biasanya pernah tidak ya ziarah ke makam? Pernah Bu ziarah ke makam? Kalau ke makam Rasulullah sudah pernah Bu? Belum. Ya mudah-mudahan semuanya diberi kesempatan Allah bisa ziarah ke makam Rasulullah. Di mana Bu makamnya Rasulullah? Di Madinah. Mana Bu Madinah? Madinah itu sebelah baratnya Bejaru dulu. Sampai dari situ naik pesawat 1 jam sampai sana. Nah, ini beliau ini kemarin baru datang dari sana. Apa cerita beliau itu?
Ada orang udik, orang kampung datang ke makam Rasulullah. Kalau kita datang ke makam Rasulullah kan baca salam, ya mungkin buku, ada yang baca yasin, ada yang baca tahlil, macam-macam. Orang datang tidak datang langsung di depan pintu makam Rasulullah itu digedor pintunya. Pintu makam Rasulullah itu digedor. Ya Rasul, saya ini orang goblok, orang desa, doakan saya. Kalau makamnya bapak sampean misalnya, ada orang datang situ bisa di apa namanya atangnya itu, saya ini orang desa, doakan saya misalnya. Kira-kira sampean apa kan? Ini datang digedor pintunya, ya Rasul, saya orang goblok, orang desa, tolong doakan saya. Nah, dalam waktu bersamaan di sebelah makam, nah, itu ada namanya Raudhah. Raudhah itu antara makam Rasulullah dengan mimbar. Sempat berapa kali saya kemarin masuk sana? 3 kali. Alhamdulillah bisa 3 kali, untung-untungan itu. Karena sekarang harus pakai izin. Jangan-jangan yang keduanya itu nyelinap gitu, nggak pakai izin. Ada aplikasinya Pak. Oh, ada. Kan tempatnya itu tidak banyak. Nah, cerita beliau di situ ada orang alim bahkan terkenal seorang wali. Saat dia duduk di Raudhah, melihat orang desa yang menggedor pintu makam Rasulullah itu berkata dalam hati, ya serwong desa, wong ziarah ke makam Rasulullah kok gedor-gedor pintu. Itu tidak diucapkan, tapi hanya dalam hati. Nah, orang alim yang terkenal wali tadi saat duduk dikit di Raudhah ini sempat tertidur katanya. Saat tidur itu mimpi didatangi Rasulullah. Lalu Rasulullah bilang katanya, doamu tidak diterima, tapi doanya wong desa tadi yang diterima. Itu berangkat dari ketulusan. Orang yang lugu tulus, makanya kita jangan tertipu ada orang doa Allah ya Allah sampai nangis di malaikat ya Allah diapurmu. Nangisnya kurang enggak lugu. Nah itu makanya kita jangan berkecil hati. Boleh jadi kita yang seperti ini, karena yang besar-besar itu kan jasanya yang kecil. Mana ada yang abal kalau tidak ada yang kecil? Makanya kita harus menghargai, menghormati, mendoakan. Mungkin guru-guru TK, guru-guru ngaji, ketua-ketua majelis, pengimajlis yang kecil-kecil, jangan disepelekan. Siapa tahu yang justru kelihatan kecil itu besar di hadapan Allah, tapi justru yang kelihatan besar kecil di hadapan kita tidak tahu. Kan ada juga Ustaz ya ceritanya lonte. Sampean kenal lonte? Orang Bejaro tahu lonte? Apa Pak lonte? Ya ini loh, sekarang kan antara Pantaran Parenggian sekarang jalannya mulus, tidak ada jalan yang berlubang. Tapi lubang yang berjalan-jalan masih ada. Ya lubang yang berjalan-jalan itulah orang Jawa bilang apa? Lonte. Coba sampean lihat di pikiran sampean orang yang anti itu, kalau ada lonte kira-kira gimana? Mungkin direndahkan. Ternyata ada lonte itu amalnya hanya sekedar ngasih minum anjing. Diampuni itu saja. Jadi kita tidak tahu. Makanya kita harus apa? Menteladani sifat Rasulullah di antara kita ini, jangan saling merendahkan, saling mencaci. Kita harus, karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang paling mulia, siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya kita kata hati kita. Ada lagi satu cerita, ini juga Qurumu'iyah, dari kitab Qurumu'iyah juga. Jadi berkali-kali saya dengar, kemudian saya pernah baca. Di zaman Nabi Musa katanya dulu ada orang yang buntatnya, bujatnya itu saking buntatnya itu sampai orang itu di kampungnya tidak diizinkan. Buntat di Bejaro diusir ke Menjalin, di Menjalin juga buntat diusir ke Padas, di Pasar juga diusir ke Parenggan, orang Parenggan juga diusir keluar. Sampai akhirnya dia terusir dari kampung dan mati. Saat mati pun jasadnya dibuang ke tempat sampah. Ini sudah mungkin buntat pangkat 10 berapa. Sudah saking buntatnya.
Tapi tidak tahu, orang tidak tahu, yang kelihatan hanya buntatnya aja, ternyata di ujung hidupnya orang ini bertobat. Akhirnya Allah nyuruh wahai Musa urus jenazah itu karena dia adalah kekasihku. Coba bayangkan. Nah, makanya kita jaga keselamatan iman Islam, kita jaga rahmat yang kita terima, dijaga berjaga dengan harapan mudah-mudahan kita ini apa? Tetap berproses semuanya, tidak usah saling merendahkan, saling mencaci dan macam-macam. Budaya kita seperti ini kita jaga sehingga kita tetap butuh karena kita tidak tahu. Tapi insya Allah kita yakin lah, kita yakin insya Allah kita semua akan selamat. Kenapa? Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Buktinya kita dapat rahmat hari ini. Kalau lihat potongan wajahnya kita udah rasa-rasin sholatnya. Sholatnya mungkin tidak banyak yang tidak tertib kayaknya. Tapi buktinya kita sampai sekarang menjadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya tadi malam ada Pak Manajer sambutan. Mudah-mudahan dengan mulut Nabi kita masih tetap dapat kuota masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ada istilah kuota. Ayat itu kata Nabi, kulu ummati yadkhulunal jannah, semuanya akan masuk surga. Nah, walaupun tidak pernah sembahyang itu dibilang kafir itu juga marah-marah. Ya kan Pak? Nah itu, jadi bagian daripada rahmatnya Allah yang diberikan kepada kita dengan kehadiran Nabi Muhammad. Mari kita jaga dengan menghidupkan budaya terus seperti ini. Ada budaya biasa casinan, tahlilan, ada majlis zikir, ada jamaah, ada pengajian. Kita hidupkan karena inilah kata Gus Dur yang menjaga keutuhan kebersamaan dan Indonesia masih tetap utuh. Dan itu yang melestarikan adalah Nahdlatul Ulama. Nah itu, jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan obrolan hari ini. Kesimpulannya ambil masing-masing lah. Yang penting kita pandanglah orang lain itu semuanya lebih baik daripada diri kita. Siapapun orangnya kita saling menghargai, jangan saling mencaci. Kita boleh punya kelompok asal sama kita seiring sejalan sama-sama sama tidak mencaci, tidak apa-apa. Karena seandainya suruh kumpul semua juga akan tidak bisa. Nah itu justru terjadinya besar karena ada yang kecil. Makanya kita doakan para guru, para ustadz dan di kampung-kampung ini bisa istiqomah, bisa tahan. Sudah suruh ngajar ngaji, ngurusi anaknya, duit kan golek dewe, gajinya tidak seberapa. Itu nanti ada salah dikit juga dicaci masyarakatnya. Nah itu. Nah ini Ustadz Rizky kan sering diundang ceramah. Sering. Nah itu. Kalau sampai diundang ceramah biasanya itu kalau sampai nginap tuh ditidurkan di mana? Di rumah panitia. Bebarang tidur bisa dong? Bebarang tidur nggak apa-apa. Itu kelebihan Ustadz kampung. Tapi coba sampai udah Jakarta, tidurnya harus di hotel bintang 5. Kalau Ustadz kampung, bapak blur kayak gitu biasanya nggak masuk. Itu jasanya luar biasa. Tapi kita tidak usah ngiri yang hotel bintang 5 segala macam. Kenapa? Karena walaupun minta hotel bintang 5, minta upah sampai ratusan juta, itu masih belum bernilai jika dibandingkan dengan apa? Budaya yang ada yang membuat Indonesia tetap utuh, tetap terjaga, tetap bisa tidak seperti di negara-negara lain. Itu tidak terbayangkan. Ini tidak terbayangkan. Jadi sebuah kebersamaan, sebuah keutuhan yang terjaga sampai kita pernah nggak sampai mau berangkat jamaah Jumatan dicegat orang di jalan? Nggak boleh. Kan tidak ada. Mau khutbah aja di Indonesia ini tidak ada sertifikatnya. Tidak ada. Saya dengar kalau di Malaysia, kalau di Brunei, di Malaysia tidak punya sertifikat, tidak boleh naik kelas mimbar. Nah ini orang nggak bisa baca Arab aja bisa naik ke atas mimbar. Itu di Indonesia saking bebasnya, nggak kurang bebas apa lagi. Pernah loh Pak di Paringgan ini khutbah Jumat itu yang khutbah orang Katolik. Apa nggak lucu? Pernah. Kenapa? Asalnya Islam ya bisa ngaji, bisa khutbah, lalu murtad jadi orang Katolik. Rupanya sampai masuk di situ nggak ada yang tahu. Yang ada tidak ada yang mau naik khutbah, akhirnya dia suruh naik. Oh, itu orangnya sendiri cerita sama saya. Orang nggak tahu Pak, tidak ada yang khutbah ya saya naik.
Jadi orang Islam sholat Jumat khotibnya orang Katolik. Sampai itu loh bisa. Nah, jadi di Indonesia ini ceramah asal pakai serban berubah meyakinkan tuh ngomong ngalor itu nggak masalah. Apa mana sertifikatmu? Kamu lulus apa? Ijazahmu apa? Nggak ada. Walaupun alhamdulillahirabbil alamin kan segala macam terus pokoknya walaupun baca pontang panting naik udah bisa saja. Nah, bahkan di Malaysia, di Brunei katanya kalau tidak punya sertifikat khotib tidak boleh naik. Itu di Indonesia luar biasa. Lagi kita jaga bersama. Mudah-mudahan kita tetap bisa terus menjaga budaya-budaya yang ada ini, sehingga walaupun ada orang yang bilang katanya itu nggak ada di zaman Nabi, itu bid'ah segala macam, itu orang urus. Yang bilang kayak gitu sendiri buktinya mana? Buktinya mana? Nah, buktinya yang bisa menjaga kebersamaan yang gini-gini. Nah itu. Nah, jadi wong kita ini kan budaya. Itu jadi apalagi sekarang di medsos ini kita suka di apa namanya? Udahlah, yang tadi kita jalan terus. Kan Allah melihat hati kita, niat kita adalah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu aja, mohon maaf atas kesalahan kekurangan apa yang saya sampaikan. Kalau kepanjangan ya tolong dikurangi diri, kalau kurang panjang ya tambahi sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.